Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran keterpaduan Iptek dan Islam pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang perbedaan sains modern dengan sains Islam. Nah, dari kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Rika Nur Laila, kemudian teman saya Lailatul Lutfiati, dan kemudian ada teman saya juga Hovifah Dwi Safitri. Kemudian kita masuk ke tujuan materi. Jadi tujuan pada materi kali ini yaitu adalah untuk mengetahui pengertian sains barat dan sains Islam. Kemudian untuk mengetahui juga persamaan sains barat dan sains Islam, dan mengetahui perbedaan sains barat dan sains Islam. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang pertama adalah pengertian sains barat dan sains Islam. Nah, teman-teman, ilmu itu sendiri itu, ilmu dalam konsep sains itu tersusun secara sistematik sebagai usaha pemahaman manusia dalam suatu sistem struktur bagian hukum yang berkenaan dengan alam manusia dan dapat diselidiki dan dijangkau dan serta dapat diuji secara eksperimen dan empirik. Nah, menurut epistemologi ilmu sendiri itu, ilmu pengetahuan itu ibarat sebuah pohon, dan sains adalah cabang yang mengeluarkan daun dan buah sesuai dengan sifat pohon itu sendiri. Jadi, pohon itu adalah sebagai pengetahuannya, dan untuk cabang dan daun itu adalah sebagai cabang-cabang dari ilmu pengetahuan itu. Kemudian tujuan dari penciptaan epistemologi Islam adalah salah satunya itu untuk membangun sains yang berdaya guna bagi kehidupan manusia dan kemanusiaan. Epistemologi itu disebut juga dasar sains. Epistemologi memiliki prioritas secara konseptual maupun temporal. Nah, untuk pengertian sains Islam sendiri itu adalah segala disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan orisinil dengan sumber utama agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk sains barat adalah disiplin ilmu yang berdasarkan kerasionalan akal manusia. Untuk ciri dari sains barat modern atau sains modern atau sains barat itu, yang pertama ada rasionalis, artinya itu lebih mengedepankan akal dan akal sebagai sumber pengetahuan yang dipercaya. Kemudian yang kedua itu ada empiris. Empiris itu adalah berarti sumber ilmu pengetahuan, itu seperti pengalaman. Kemudian yang ketiga itu ada kritis. Kritis itu artinya menyatukan dua pandangan yang berbeda antara rasionalisme dan empirisme. Kemudian positif, artinya itu adalah menerima fakta-fakta yang ditemukan secara positif dan ilmiah. Kemudian ciri-ciri sains modern itu yang pertama ada percaya pada rasionalitas atau akal. Kemudian metode ilmiah itu digunakan untuk mengetahui realitas atau kenyataan. Kemudian mementingkan objektivitas karena ilmu itu bebas nilai. Kemudian reduksionisme. Reduksionisme artinya fenomena direduksi dan cara itu dipandang dominan untuk kemajuan sains. Kemudian universalisme dan kebebasan absolut. Nah, untuk persamaan sains barat dan sains Islam ini akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Hovifah. Yang kedua adalah persamaan sains barat dengan sains Islam. Sains Islam dan sains barat tentunya memiliki persamaan. Persamaan antara sains dan agama, ilmu sains modern dan sains agama menurut Barbour bisa terjadi pada kesamaan metodologis dan konsep. Secara metodologis, kebenaran sains tidak selamanya objektif, sebagaimana agama tidak selamanya subjektif. Sementara, secara konseptual, keduanya menemukan muara persamaan, misalnya pada teori komunikasi informasi. Adapun persamaan antara sains barat dan sains Islam antara lain yang pertama adalah sumber, yang kedua adalah metode. Sumber merupakan ilmu pengetahuan yang diyakini dari mana asal sebagai sumber dari adanya sains itu sendiri. Dari mana asalnya? Sumber ini dapat diperoleh manusia melalui akal dan pengalaman indrawi. Yang kedua adalah metode.
metode sains barat maupun sains Islam diperoleh melalui pendekatan ilmiah. Jadi keduanya ini didapat melalui pendekatan ilmiah, yaitu melalui berpikir ilmiah atau rangkaian langkah berpikir. Adapun langkah-langkah dari berpikir ilmiah ini, baik keduanya dari sains barat maupun sains Islam, meliputi yang pertama ada perumusan masalah. Setelah perumusan masalah, dilanjutkan perumusan hipotesa. Nah, setelah dihipotesis, kemudian dikumpulkan data. Kemudian setelah didapat data, datanya dianalisis. Dan yang terakhir, setelah dibahas, diambil kesimpulan. Persamaan ini antara sumber maupun metode tertulis di dalam Al-Quran. Contohnya, salah satu contohnya tertulis pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata rataqam fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dari Quran Surat Al-Anbiya ini, seorang ilmuwan terkenal pada abad 17 kurang lebih pada tahun 1640, yaitu Baptista van Helmont, menemukan bahwa air dalam tanah adalah elemen yang paling penting dari perkembangan tanaman. Selain itu, jika dilihat-lihat, diketahui bahwa pada ensiklopedia air merupakan komponen utama dari bahan organik, di mana di dalamnya terkandung sebesar 50 hingga 90% dari berat makhluk hidup itu terdiri dari air. Jadi mayoritas penyusun makhluk hidup itu adalah air. Dapat diketahui berdasarkan fakta yang tersebar luaskan ini karena dapat dilihat sendiri melalui mata yang dilakukan melalui penelitian, melalui berpikir ilmiah. Jadi, informasi sains ini mereka dapat melalui akal dan pengalaman indrawi dari penelitian yang dilakukan. Kemudian, terdapat pula pada Quran Surat An-Nur ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi. Masyalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu qadu min sajaratin mubarakatin zautunatin la syarqiyatin wala gharbiyati yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahul amshala linnas wallahu bikulli syai'in alim.
Pada Quran surat An-Nur ayat 35 ini memiliki arti Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dalam Quran surat An-Nur ayat 35 yang sudah dibacakan tadi, jelas Allah adalah cahaya itu sendiri dan manusia diperintahkan untuk mencarinya. Di mana proses mencari merupakan ruh utama sebuah penelitian. Seseorang pasti itu melakukan penelitian karena ingin mengetahui sesuatu. Makanya kemudian mereka melakukan penelitian. Quran surat An-Nur ayat 35 ini menegaskan manusia untuk menuju cahaya. Ini berarti melalui proses yang maha panjang, tidak berkesudahan, dan berarti pula manusia disuruh selalu berpikir, meneliti, berdiskusi, mempertanyakan kembali tanpa putus-putusnya. Proses ini boleh jadi dapat dilihat dengan berbagai metode. Nah, metode untuk sampai pada tataran ini contohnya dengan penelitian ilmiah. Selanjutnya yaitu perbedaan sains barat dan sains Islam. Sains barat memiliki konteks di mana agama diabaikan, namun pencapaian dan kemajuan sains dijadikan sebagai alat untuk menyisihkan agama. Sedangkan menurut pandangan Islam, sains sudah berkembang dibandingkan sarana wahyu. Sains barat bertumpu pada rasionalis, empiris, dan antroposentris dan menyebabkan manusia bersifat destruktif dan eksploitatif terhadap lingkungan. Pada sains Islam, alam dapat dimanfaatkan, diolah, tetap dijaga, dan dipelihara karena manusia dan lingkungan sama-sama karya ciptaan ilahi yang tergabung dalam satu ekosistem. Selanjutnya, menurut Saldas, perbedaan sains barat dan sains Islam yang pertama yaitu pada sains barat percaya terhadap kerasionalan, sedangkan pada sains Islam mengimani wahyu. Yang kedua, sains barat yaitu sains untuk sains dan sedangkan pada sains Islam sains dianggap sebagai alat untuk keridhaan Allah, yaitu suatu bentuk yang memiliki fungsi rohani dan sosial. Yang ketiga, sains barat adalah satu-satunya kaidah untuk mengetahui kebenaran, sedangkan menurut sains Islam memiliki banyak kaidah yang berdasarkan penalaran serta wahyu berbentuk subjektif atau objektif. Yang keempat, menurut sains barat, sikap bebas emosi sebagai kunci mencapai kerasionalan, sedangkan menurut sains Islam, emosi membutuhkan peningkatan pengetahuan sains dari segi sosial dan rohani. Yang kelima, menurut sains barat tidak memihak, maksudnya itu di sini seorang ahli sains itu seharusnya meminati ciptaan ilmu baru dan tidak memihak salah satu. Sedangkan menurut sains Islam memihak pada kebenaran. Jadi jika sains satu bentuk pengabdian, ahli sains mesti mengambil kira akibat yang timbul daripada penemuannya. Lalu yang keenam, sains barat tidak ada sikap berat sebelah.
Pengesahan pernyataan sains hanya bergantung kepada operasi pembuktian dan tidak pada orang yang membuatnya. Sedangkan menurut sains Islam, adanya kesubjektivitian. Arah sains adalah subjektif. Pengesahan pernyataan bergantung kepada operasi pembuktian niat dan juga pandangan hidup sendiri. Pengakuan adanya subjektiviti memaksa ahli sains mengaku kelemahan diri. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sains barat. Kenyataan sains dibuat berdasarkan asas bukti yang dapat meyakini. Sedangkan menurut sains Islam, kenyataan dibuat dengan bukti tidak meyakinkan. Selanjutnya yang kedelapan, pada sains barat penurunan cara dominan untuk mencapai kemajuan sains, sedangkan pada sains Islam sintesis sebagai cara dominan untuk mencapai kemajuan sains. Ini meliputi sintesis sains dan sintesis nilai. Lalu yang kesembilan yaitu pada sains barat pemecahan sains sebagai activity yang kompleks. Oleh itu dapat dipecahkan kepada disiplin, subdisiplin, dan subdisiplin. Sedangkan pada sains Islam, holistic activity sains terlalu kompleks untuk dicerahkan dan diasingkan kepada kebagian terkecil. Sains sebagai interdisiplin, intradisiplin, dan holistis. Selanjutnya yang ke-10, kesenjangan. Menurut sains Islam, kesenjangan walaupun sains bersifat sejagat, namun hasilnya hanya yang mampu membayar. Oleh itu kerahasiaan dibolehkan. Sedangkan menurut sains Islam, kesejagatan hasil kajian sains untuk seluruh manusia. Pengetahuan serta kebijaksanaan tidak dapat dijadikan barang tukaran atau jual beli. Merahasiakan adalah sikap buruk dan tidak bermoral. Selanjutnya yang ke-11 yaitu menurut sains barat yaitu individualisme. Ahli sains seharusnya memisahkan diri mereka daripada kepribadian tentang sosial, politik, dan ideologi. Sedangkan menurut sains Islam, orientasi masyarakat activity adalah fardu kifayah atau tanggung jawab sosial. Ahli sains dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama. Selanjutnya yang ke-12 yaitu menurut sains barat, sains tidak baik tetapi juga tidak buruk. Sedangkan menurut sains Islam, orientasi nilai sains seperti kebanyakan aktiviti manusia mempunyai nilai. Ia mungkin baik atau patut dipuji atau juga buruk dan patut dikeji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.